Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur 109. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Demikianlah kata Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saudara, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah hoax atau hoax. Saudara, hoax ini lagi trending, apalagi di masa pandemi. Ketika segala sesuatu dilakukan, dikerjakan secara online. Dan seingat saya, saudara, hoax ini trending dalam 5 tahun terakhir atau 5 tahun belakangan ini di media sosial Indonesia. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan guyonan hingga beneran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu diartikan sebagai berita bohong. Berita bohong sebagai berita yang tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Berita bohong adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Pertanyaannya, saudara, bagaimana apabila saya dan saudara menjadi korban dari berita hoax? Kita tidak melakukan kesalahan, namun kita diberitakan berbuat pelanggaran. Saudaraku, pemazmur mengajukan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan membela dirinya yang sedang menjadi korban hoax. Ngeri sekali, saudara, melihat bahwa pelaku fitnah atau pelaku hoax adalah orang-orang yang justru dilayani dan dikasihi oleh pemazmur. Dalam Mazmur 109 ayat 4-5 di sana dikatakan, mereka menuduh aku, walaupun aku mengasihi mereka dan telah mendoakan mereka. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan dan kasihku dengan kebencian. Ibarat air susu dibalas air tuba. Sudah dikasihi, sudah didoakan, tapi justru malah dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan kebencian. Dan lebih mengerikan lagi, saudara, tujuan daripada para pemfitnah ini adalah untuk menghancurkan hidup si pemazmur. Bahkan hancur habis-habisan. Tujuannya sangat jahat. Tujuannya sangat ngeri. Dengan memfitnah atau menyebarkan kabar hoax tadi, tujuannya adalah untuk menghancurkan hidup pemazmur. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, padahal orang yang memfitnah ini adalah orang yang dikasihi, orang yang didoakan, orang yang menerima kebaikan dari si pemazmur. Apabila saya dan saudara dalam posisi yang demikian, seperti si pemazmur, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita membela diri? Apakah kita akan konferensi pers? Apakah kita akan serang balik orang yang telah memfitnah atau menyebarkan kabar bohong tadi? Pemazmur tidak demikian. Saudara, justru pemazmur berharap keadilan Allah dapat ditegakkan. Allah yang adil akan membalaskan kepada orang jahat sepadan dengan kejahatannya, dan pemazmur memohon agar Tuhan memulihkan keadaannya yang sudah hancur di mata orang. Saudara, tidak ada sama sekali pembalasan dari pemazmur, tidak ada. Hanya yang pemazmur minta adalah Tuhan memulihkan hidupnya. Saat Tuhan sudah memulihkan dirinya, para pemfitnah akan tahu bahwa anak-anak Tuhan ternyata tidak dapat dipermainkan. Dan Tuhan pasti akan membela
dan mereka yang jahat justru akan dipermalukan. Saudaraku, fitnah ataupun hoax adalah cara dunia untuk menghancurkan karakter dan hidup seseorang. Dan ini bukan cara Tuhan, apalagi cara sorga. Karena cara sorga adalah kasih dan pengampunan. Karena itu saudara, apabila kita masih gemar hidup dalam cara dunia, dengan memfitnah maupun juga menebar kebohongan dan kebencian, firman Tuhan hari ini mengingatkan, mari kita segera bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Karena itu adalah perbuatan yang fasik. Sebaliknya saudara, apabila kita menjadi korban dari fitnah maupun juga berita hoax, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, tebarkanlah kasih dan pengampunan. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena justru itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang fasik juga. Sebaliknya, tebarkanlah kasih, tebarkanlah pengampunan, karena itu akan menunjukkan bahwa kita adalah orang benar yang hidup untuk memuliakan Allah. Mari kita menjadi orang benar. Dalam keadaan apapun juga, yang kita tebar adalah kasih dan kebenaran serta pengampunan. Tuhan memberkati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami terus makin hidup sebagai orang benar. Bahkan di saat kami difitnah, di saat kami dituduh, di saat kami menerima berita-berita yang tidak benar, biarlah kami tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, fitnah itu dengan fitnah, tetapi justru kami malah menebar kasih, kami menebar pengampunan, kami menebar kebenaran lewat perkataan kami, lewat hidup kami, lewat pikiran kami, bahkan lewat keputusan kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi orang yang benar, yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk pernikahan putra kedua dari Ibu Maliana Muntu yang akan dilaksanakan pada esok hari Sabtu 11 Desember. Kiranya Tuhan menolong supaya pernikahan ini bukan hanya pernikahan yang menyenangkan hati manusia, tetapi juga pernikahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kedua mempelai adalah mempelai yang kudus di hadapan-Mu, dan Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah pernikahan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menuntun segala sesuatu yang telah dipersiapkan, dan Allah sendiri yang bekerja dengan cara-Mu. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapak untuk pernikahan dari putri pertama dari Bapak dan Ibu Ketut Karyadi yang juga akan dilaksanakan bulan ini di Jakarta. Mengingat kondisi masih PPKM, ada banyak ketakutan, ada banyak kegentaran Tuhan karena situasi yang tidak menentu. Kiranya Tuhan tolong supaya Pak Ketut dan Ceilin sebagai seorang Kristen dapat menunjukkan, dapat menebarkan imannya, menebarkan kasihnya, menebarkan cintanya, sehingga orang dapat melihat keteguhan hatinya di dalam mengikut Tuhan. Biarlah segala sesuatu diserahkan penuh ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan biarlah segala sesuatu yang telah dipersiapkan berjalan sesuai dengan rencana, dan kiranya Tuhan ajar keluarga ini untuk boleh makin takut kepada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk pasangan-pasangan muda yang ada di GKT, mereka yang sedang merancang untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam pernikahan. Ada beberapa orang muda yang sedang mempersiapkan pernikahan itu. Tuhan tolong mereka supaya pertama-tama mereka menyediakan hati untuk dididik, untuk diajar oleh karena kebenaran. Karena firman Tuhan berkata bahwa pernikahan itu bukan hanya terkait dua orang, tetapi pernikahan itu adalah bagaimana menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Maka salib itu yang akan menjadi jembatan segala persoalan yang ada di tengah keluarga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.